Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian pada hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan sendiri, kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Dengarlah petunjuk hidup baru, Galatia pasal yang kelima ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sambut dengan berdiri dengan nyanyian jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa yang penuh kasih, berita sukacita kebangkitan-Mu yang kami rayakan dalam minggu-minggu Paskah, kiranya membawa sukacita juga kepada kami. Maka mari Tuhan, dengan sukacita kami ingin mendengarkan suara Tuhan, sehingga di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kami peringati, kami punya semangat, kami punya pengharapan,
Dan kami ingin mendengar suara Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan Kau pimpin dan sertai hamba-Mu yang memberitakannya, dan juga kami semua yang mendengarkannya. Biarlah nama Tuhan yang boleh kami muliakan lewat perkataan dan perbuatan yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh diri kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian firman-Nya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan yang kita dengar. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita yang kita dengarkan tadi mengajak kepada kita kembali untuk merefleksikan perasaan takut yang kita miliki. Beberapa bulan yang lalu ketika musim hujan tiba, banyak di antara kita merasa takut karena pengalaman tahun sebelumnya. Telah terjadi banjir yang melanda tempat kita tinggal. Para petani takut panennya gagal. Para ibu sudah bersiap untuk barang-barang diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana yang tidak punya pengalaman banjir? Betul Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita yang tidak punya pengalaman banjir atau daerah kita tidak pernah banjir, kita masih bisa merasa tenang. Tapi ketika tiba-tiba jalan di depan rumah kita sudah ditutupi air dan makin tinggi, mulailah takut menyergap kita. Karena ada pengalaman orang lain yang tiba-tiba air begitu deras melanda dan banjir sudah ada di sekitarnya. Selain pengalaman banjir yang membuat kita takut, masih banyak hal lain yang membuat kita takut dan bisa dikatakan hampir semua orang di dunia ini memiliki rasa takut. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah wajar bila kita merasa takut? Perasaan yang kita miliki, salah satunya rasa takut, sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki rasa takut kita menjadi lebih waspada dan berupaya merancang, merencanakan berbagai macam cara agar kita bisa terhindar dari mara bahaya. Namun jika rasa takut itu berlebihan, bisa membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Kita tidak dapat bertindak tepat dan benar. Bisa juga membuat kita menutup diri dan tidak mau melakukan sesuatu.
Dalam kasus kekerasan misalnya yang berbasis gender, rasa takut yang biasanya dihadapi adalah takut tidak diterima atau tidak ditanggapi atau dihargai. Juga dapat membuat seorang melakukan kekerasan terhadap pasangannya atau anggota keluarganya. Itu semua disebabkan oleh rasa takut akan pengalaman masa lalu. Rasa takut juga mendekatkan diri kepada kita, kepada Yang Maha Kuasa. Ini sisi positifnya. Dalam keadaan takut kita mencari tempat berlindung atau tempat untuk meminta pertolongan. Penulis Injil Yohanes menggambarkan situasi, kondisi, dan sikap para murid setelah kematian Yesus. Yohanes menceritakan bahwa Yusuf dari Arimatea yang juga adalah murid Yesus meminta izin supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu ia datang dan menurunkan mayat itu. Ayatnya yang ke-39 dikatakan juga, Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Mereka yang menguburkan Yesus secara eksplisit tidak digambarkan, tidak diceritakan bahwa mereka itu adalah para murid. Kalau begitu, kalau para murid tidak hadir dalam penguburan Yesus yang adalah guru mereka, kemanakah para murid itu? Matius mencatat selain Yusuf, ternyata dalam penguburan itu ada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang duduk di depan kubur setelah Yusuf meninggalkan taman atau kubur itu. Bagaimana dengan yang lain? Yudas Iskariot yang menyesal akan pengkhianatannya menyebabkan Yesus dihukum mati telah pergi menggantung diri. Matius 27 ayat 3. Markus 14 ayat 50 menulis saat peristiwa penangkapan Yesus, setelah Yesus ditangkap lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi para murid melarikan diri, Bapak Ibu Saudara. Lukas mencatat ketika Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar, dari antara murid yang melarikan diri itu, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Lukas 22 ayat 54. Lalu Petrus pergi dan menangis dengan sedih dari rumah imam besar karena telah menyangkal Yesus dalam proses pengadilan Yesus. Perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea dikatakan dalam Lukas 23 ayat 55 ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Perempuan-perempuan ini juga yang menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Jadi kita belum melihat murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Yohanes, dialah yang menjadi sumber atau juga dianggap penulis dari Injil Yohanes, menceritakan bahwa yang ada di kubur itu selain Yusuf ada Nikodemus. Jadi kemungkinan besar Yohanes bisa menceritakan ini karena dia hadir di kubur itu. Tapi bagaimana dengan murid-murid yang lain?
Kita bisa membayangkan suasana dan kemungkinan yang terjadi. Para murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sedangkan yang lain masih mengikuti tetapi tidak secara terang-terangan. Semua itu tentu ada alasannya. Takut adalah alasan utama kenapa para murid tidak terlihat dalam peristiwa penting itu. Begitu pula pada hari pertama setelah Sabat. Injil Yohanes menggambarkan bahwa tempat berkumpul para murid tertutup rapat. Pintu-pintu terkunci. Kita bisa membayangkan suasana yang mencekam, yang menakutkan bagi para murid yang berkumpul saat itu. Ayat 19 menceritakan situasinya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Alasan rasa takut yang digambarkan oleh Injil Yohanes ini bisa kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak? Betapa para murid takut akan apa yang dapat terjadi pada diri mereka. Setelah penyaliban dan kematian Yesus, mereka takut jika orang-orang Yahudi yang telah menangkap Yesus akan datang dan menangkapi mereka juga, dan mungkin juga akan menyalibkan, dan mereka akan mengalami penderitaan yang tak tertanggungkan seperti yang dialami oleh Yesus. Karena tentu saja identitas mereka sebagai murid-murid Yesus sudah diketahui oleh orang banyak. Pikiran mereka dipenuhi oleh ketakutan dan kegelisahan. Bagaimana tidak? Mereka menyaksikan bagaimana guru mereka ditangkap. Dan juga mereka mengetahui bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, dibunuh. Meskipun di antara mereka telah melihat dan berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, para murid masih merasa takut saat itu. Pada situasi yang genting inilah Tuhan Yesus menjumpai mereka. Tuhan Yesus hadir dan menyampaikan salam. Tuhan Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Yang bagi orang Yahudi, ungkapan salam yang sering dipakai ini, ungkapan ini artinya mendoakan agar orang lain mengalami sejahtera baik secara jasmani dan rohani di dalam dan di luar pribadinya. Serta secara duniawi dan rohani juga tercakup dalam kata damai sejahtera bagi kamu. Ungkapan yang disampaikan oleh Yesus ini secara khusus saat mereka mengalami ketakutan ternyata menjadi obat yang sangat manjur. Segala ketakutan menjadi sirna dan mereka menemukan bahwa yang datang tiba-tiba di tengah-tengah perkumpulan mereka adalah sahabat dan Tuhan mereka. Bahkan saudara-saudara, Tuhan Yesus meyakinkan mereka. Ayat 20 saya bacakan kembali demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sukacita itu yang mereka alami ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka. Ketika Yesus mati, kehidupan mereka sepertinya juga mati bersama dengan Yesus. Maka ketika mereka dapat melihat Tuhan Yesus kembali berada di tengah-tengah mereka, rasa sukacita yang bisa kita bayangkan adalah sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus dalam pertemuan itu, baik lewat perkataannya
suaranya yang mereka kenal, serta mereka melihat secara langsung bukti luka pada tangannya dan lambungnya, membuat para murid menjadi percaya. Perjumpaan ini membuat para murid mengalami perubahan yang besar dalam diri mereka. Ketakutan dan kecemasan yang semula digambarkan oleh Injil Yohanes yang ada dalam diri para murid menjadi sirna. Dan ayat 20 mengatakan tadi, berganti kepada sukacita. Para murid yang tadinya dilingkupi rasa takut tidak dapat berbuat apa-apa. Serasa mereka tidak ada lagi gunanya setelah peristiwa salib yang membawa kematian Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat mereka tidak lagi mengalami takut. Dan justru Tuhan Yesus sekarang berkenan mengutus mereka sama seperti Bapa mengutus dirinya. Dengan demikian kabar sukacita tentang karya penebusan dalam diri Yesus dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Agar mereka dapat melakukan juga tugas pengutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Tindakan Tuhan Yesus mengembusi para muridnya menyimbolkan dan menegaskan bahwa dalam tugas pengutusannya mereka diberkati oleh Roh Kudus yang membuat mereka melayani dan memimpin gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Paskah terus diperdengarkan sejak peristiwa itu sampai hari ini. Sudah lewat seminggu kita merayakan Paskah. Kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus menjadikan umatnya, utusannya. Saudara-saudara, maka firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita supaya perjumpaan Tuhan Yesus dengan kita terjadi. Damai, sejahtera, dan sukacita. Harusnya kita terus-menerus berupaya mengalami perjumpaan tersebut melalui kebaktian-kebaktian. Walaupun sudah lebih dari sebulan ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak berkumpul di gereja, tidak berkumpul di rumah salah satu saudara kita dalam kebaktian rumah tangga, tidak berkumpul mengantar anak-anak kita, mendampingi mereka sekolah minggu, tidak berkumpul para pemuda dan juga para remaja, tidak belajar bersama di dalam ruangan yang bersama, bahkan kita harus menjaga jarak satu sama lain. Tetapi persekutuan itu tidaklah hanya dibatasi oleh gedung, oleh ruangan, tapi persekutuan itu juga meliputi persekutuan orang-orang percaya yang beribadah di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, dan juga doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada begitu banyak berita yang membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, bahkan juga telah diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang sudah kita rasakan. Mungkin di hati kita bertanya-tanya, apa akan lagi yang terjadi setelah ini? Mungkin kita sudah menduga-duga. Kita khawatir, kita takut. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita diajak dalam suasana Paskah saat ini. Juru selamat kita tidak mati, juru selamat kita hidup, juru selamat kita bangkit. Kita punya juru selamat. Kita bawa segala pergumulan kita. Kita bawa semua rasa takut kita ke dalam perjumpaan kita di dalam Tuhan Yesus.
di dalam kebaktian keluarga kita, dalam kebaktian yang bersifat jauh, tetapi kedekatan hati kita bisa kita rasakan di dalam doa-doa dan kesatuan hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari dalam situasi ini, bencana yang kita rasakan ini, kita berani menghadapi kehidupan dan menyongsong hari esok dengan berpegang pada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apakah kita akan sehat dan dapat melanjutkan kehidupan kita, itu tidak perlu menjadi ketakutan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Baik kita ada di dunia ini maupun kita akan kembali ke tempatnya, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal sudah dijanjikan kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menggenapinya, bahwa kita akan menjadi bagian dalam kemuliaannya. Kepadanya lah kehidupan selanjutnya kita serahkan. Kiranya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang telah mati dan bangkit bagi kita, yang akan menolong kehidupan kita selanjutnya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil yang pertama dari segala hasil penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Nama
kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, cinta kasih Allah memampukan kami untuk memberikan persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian yang lebih luas demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah berkenan menjamah dan menguruskan persembahan ini serta tubuh dan hidup kami yang mempersembahkannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita membawa pergumulan dan harapan kita di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal telah menjadi juru selamat kami. Kebangkitannya adalah juga janji Tuhan untuk kebangkitan kami. Maka mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan terus-menerus menjumpai kami di dalam kehidupan kami, di dalam kebaktian kami, di dalam ibadah yang kami lakukan, baik dari ruangan gereja, dari ruangan rumah kami, maupun kami yang berada di tempat-tempat lain. Kiranya Engkau yang menyatukan hati kami, yang tidak dibebaskan dari segala situasi dan waktu yang menolong kami bertemu dengan Tuhan. Mari Tuhan, kami membawa secara khusus kehidupan kami dalam situasi bencana COVID-19 ini. Kami bawa semua yang dalam keadaan sakit dan dirawat, baik di tempat atau di ruang isolasi, di rumah-rumah sakit, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Biarlah dengan semangat yang Kau berikan kepada kami dapat menyemangati mereka yang dalam keadaan sakit untuk punya pengharapan bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena perkenan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan supaya saudara-saudara kami yang berjuang di garis depan, para petugas kesehatan, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan, diberikan kesabaran untuk keluarganya, dan juga mereka yang telah gugur, kiranya Engkau menolong anggota keluarga lainnya. Kami juga membawa mereka yang bertugas untuk memakamkan, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga seluruh wilayah negara kami ini, untuk menjaga kehidupan, untuk juga memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang meninggal dunia. Kami memohon kepada Tuhan supaya Engkau menolong situasi kami yang seperti ini. Kami juga membawa ya Tuhan anak-anak yang sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dengan situasi yang seperti ini, mereka juga punya rasa semangat dan tanggung jawab untuk terus belajar. Karena kami percaya dan yakin bahwa badai pasti berlalu. Kami memohon kepada Tuhan untuk situasi yang lain yang masih dilakukan, perjuangan kesetaraan gender, kelestarian lingkungan hidup, dan juga badan pelaksana klasis-klasis, khususnya klasis periangan dan komisi-komisi pelayanannya. Tidak semua klasis saat ini bisa melaksanakan tugasnya untuk membuat program kerja melalui rapat-rapat. Kiranya Engkau menolong supaya kami tetap dapat melaksanakan pekerjaan kami dari rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai pemimpin-pemimpin kami, baik di lingkungan masyarakat secara formal maupun di lingkungan gereja dan juga lembaga-lembaga agama lainnya, maupun juga di pemerintah. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk melakukan situasi yang seperti ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan membimbing dan menyertai mereka
untuk melaksanakan tugas mereka sebaik-baiknya, memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil demi kemuliaan nama Tuhan. Kami membawa warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya ketika mereka beraktivitas di rumah. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kami untuk memanfaatkan aktivitas di rumah kami, untuk beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian keluarga, mendampingi anak-anak kami untuk tetap mendengarkan firman Tuhan dan mengamalkan dalam kehidupan kami. Kami juga membawa mereka yang tetap harus bekerja. Kiranya Engkau menolong mereka dimanapun mereka berada, baik dalam perjalanan maupun pekerjaan mereka. Kami juga membawa mereka yang berulang tahun dalam situasi yang seperti ini, sehingga mereka mungkin tidak dapat merayakannya bersama dengan orang-orang terkasih. Kiranya Engkau yang menolong dan menyertai. Begitu juga ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya. Kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya Engkau adalah pemilik kehidupan. Maka Engkau akan memberikan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu adalah yang terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk menerima segala situasi yang Engkau perkenankan terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.